Mendengar keributan itu, Mang Badru keluar dari rumahnya dan mendekat ke arah keributan. "Ada apa ini?" tanya Mang Badru. "Ini Mang, anak-anak ini mau ngebuka gerbang desa kita," ucap salah seorang pria itu. Mang Badru menatap mereka bertiga dan meminta mereka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Maaf Mang, kita tadi yakin ngelihat langit udah terang, makanya kita mutusin buat jalan-jalan pagi. Tapi nggak tahu kenapa, ternyata masih tengah malam katanya," ucap Tasya. "Iya Mang, kita cuma mau lihat hutan saja, dikiranya udah pagi," ucap Karin. Tanpa berpanjang lebar, Mang Badru membawa mereka bertiga kembali ke rumah. Keisha dan teman-temannya merasa aneh karena mereka sangat yakin melihat langit terang di pagi hari. Namun seolah-olah langit berubah menjadi gelap, lengkap dengan bulan purnama. Sesampainya di dalam rumah, Mang Badru berusaha memberitahu kalau mereka mungkin hanya sedang bermimpi. Namun semuanya yakin kalau apa yang mereka lihat adalah kenyataan. "Mang, tolong percaya, kita nggak mungkin bohong," ucap Tasya. Mang Badru menghela nafas sambil menatap mereka bertiga. "Tadinya Mama nggak mau cerita karena takut ngeganggu liburan kalian. Tapi kayaknya kalian harus tahu," ucap Mang Badru. "Apa yang harus kami tahu, Mang?" tanya Keisha. "Sejak zaman dulu, leluhur Mamang yang ada di sini sengaja ngebangun pagar kayu pembatas itu buat ngelindungin semua warga desa. Bukan cuma dari hewan buas, tapi," ucap Mang Badru. "Tapi apa, Mang?" tanya Tasya. Mang Badru terlihat sangat sulit untuk melanjutkan ucapannya. "Dinding kayu itu juga dibuat untuk melindungi warga desa dari iblis yang menghuni hutan itu," ucap Mang Badru. Keisha, Karin, dan Tasya tidak bisa berkata-kata lagi. Dinding kayu itu dibuat khusus oleh para leluhur dengan banyak mantra di dalamnya. Menurut kepercayaan leluhur, di malam hari, iblis dan pasukannya akan keluar mencari mangsa. Oleh sebab itu, pintu gerbang desa ini tidak boleh terbuka hingga matahari terbit, ucap Mang Badru. "Lalu Mang, kalau gerbang itu sampai terbuka, apa yang bisa terjadi?" tanya Keisha. "Intinya akan ada hal buruk yang bisa menimpa desa ini," ucap Mang Badru. Mang Badru pamit dan menyuruh mereka untuk kembali tidur. Mendengar cerita Mang Badru membuat Keisha dan Karin ketakutan. Namun tampaknya Tasya tidak merasakan ketakutan itu dan beranggapan bahwa yang Mang Badru ceritakan hanyalah sebuah mitos. "Kalian jangan percaya cerita kayak gitu. Namanya juga orang pedalaman, pasti masih percaya sama hal berbau mistis," ucap Tasya. Mereka melanjutkan tidur mereka, walau masih banyak pertanyaan perihal hal aneh yang baru mereka alami. Ayah mulai berkokok. Keisha terbangun dari tidurnya. Ia terbangun dan melihat keluar rumah. Ada beberapa orang yang sedang menyapu halaman. Kali ini Keisha merasa tenang karena hari sudah benar-benar pagi. Keisha membangunkan kedua temannya dan memberitahu kalau hari sudah pagi. Mereka bangun dan merapikan alas tidur mereka. Tidak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Saat pintu dibuka, terlihat seorang wanita yang membawakan makanan untuk mereka. "Perkenalkan, saya Siti, istri dari Mang Badru," ucap wanita itu. Keisha menyuruhnya masuk dan mengucapkan terima kasih. Namun ia ingin bertemu Tasya karena tidak sempat melihatnya sebelumnya. Tasya pun memberikan salam pada bibinya itu. "Saya bibi kamu, Tasya. Maaf ya kemarin saya nggak nyambut kamu," ucap Bi Siti. "Iya Bi, nggak apa-apa.
emangnya Bibi habis dari mana? Tanya Tasya. Bibi habis dari rumah pengasingan. Wajarlah, namanya juga cewek, ucap Bi Siti. Mendengar jawaban Bi Siti membuat Tasya bingung. Rumah pengasingan itu apa, Bi? Tanya Tasya. Oh iya, kalian belum tahu ya? Ya udah, kalian siap-siap dulu. Nanti Bibi ajak kalian keliling desa ini, ucap Bi Siti. Mereka mulai bersiap-siap karena Bi Siti akan mengajak mereka berkeliling. Setelah semuanya siap, mereka pun melakukan perjalanan mengelilingi kampung. Bi Siti memperlihatkan semua sisi desa dan kebiasaan masyarakat di sana. Ada peternakan, perkebunan yang mereka tanam sendiri dan akan digunakan secara bersama-sama. Kalau di sini semuanya mengutamain kekeluargaan, makanya kami suka berbagi satu sama lain, ucap Bi Siti. Sambil terus berjalan, Kezia tidak sengaja melihat ada keanehan pada dinding kayu yang mengelilingi desa, di mana ada tulisan di sepanjang dinding kayu itu. Bi Siti, maaf, kenapa banyak tulisan aneh di dinding kayu ini? Tanya Kezia. Iya, semuanya dibuat sama leluhur supaya kita terlindungi dari hawa jahat yang ada di luar desa, jawab Bi Siti. Lagi dan lagi jawabannya adalah seputar kekhawatiran mereka tentang makhluk yang lebih berbahaya dari hewan buas. Setelah mengelilingi desa, Bi Siti juga mengajak mereka untuk pergi keluar dari desa. Namun mereka sedikit takut karena khawatir ada hal berbahaya di sana. Bi Siti mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan rumah pengasingan pada mereka yang ternyata lokasinya ada di luar desa. Perjalanan mereka menuju ke arah gerbang. Setelah itu gerbang dibuka dan mereka keluar dari desa lalu berjalan ke arah belakang desa. Bi Siti menuntun kami untuk tetap beriringan. Dari kejauhan perlahan terlihat bangunan seperti rumah berukuran kecil yang dikelilingi pagar berukuran kecil. Bi, itu rumah siapa? Kok ada di luar desa? Tanya Kezia. Itu rumah pengasingan yang Bibi maksud, ucap Bi Siti. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud rumah pengasingan yang letaknya di luar desa sangat dekat dengan hutan. Maaf Bi, rumah pengasingan itu buat apa ya Bi? Kok ada di luar desa? Tanya Kezia. Rumah pengasingan ini dibuat para leluhur kami buat nampung wanita yang lagi datang bulan, supaya mereka dilindungi dari sesuatu yang jahat dan darah mereka nggak ngotorin desa, ucap Bi Siti. Tapi Bi, bukannya bahaya kalau ada orang yang tinggal di rumah kayak gini? Kan hewan buas bisa saja muncul dan nyerang mereka, ucap Karin. Hal yang lebih ditakutkan warga desa bukan cuma binatang buas, ada yang lebih menakutkan dari itu, ucap Bi Siti sambil tersenyum kecil. Walau aneh, namun mereka harus menghargai kepercayaan yang ada di desa itu. Jadi kemarin Bibi menetap di rumah pengasingan itu? Tanya Tasya. Iya, udah hampir 4 hari 3 malam Bibi tinggal sendiri di rumah pengasingan, ucap Bibi. Sontak saja jawaban Bi Siti membuat mereka sangat kaget. Bagaimana bisa Bi Siti bermalam sendirian di tempat yang sangat menyeramkan itu? Bi Siti menjelaskan hal itu untuk membuat wanita aman, karena wanita yang sedang datang bulan darahnya wangi dan dapat menjadi incaran makhluk halus yang menghuni hutan. Tapi Bi, bukannya lebih bahaya kalau mereka dibiarin sendiri di hutan kayak gini? Tanya Kezia. Nggak bahaya, malahan mereka akan terlindungi dari ancaman yang nggak bisa mereka lihat. Rumah pengasingan itu dibuat dengan banyak mantra dan ilmu yang kuat. Para leluhur katanya butuh waktu 30 tahun untuk menyempurnakan mantra yang ada di rumah itu, ucap Bi Siti.
Tidak berapa lama kemudian, Bi Siti kembali mengajak mereka masuk ke dalam desa. Bi Siti juga pamit karena harus menyiapkan makanan untuk mereka. Keisha merasa mulai sedikit tidak nyaman di desa itu karena banyaknya mitos yang masih dipercaya warga desa itu. Baru sehari kita di sini, tapi rasanya udah gak betah, ucap Keisha. Iya, gue gak bisa ngebayangin kalau Tasya sendirian di kampungnya ini, saut Karin. Perlahan Tasya keluar dari kamar sambil menatap Keisha dan Karin. Lu kenapa Tasya? Tanya Karin. Gua datang bulan lagi, jawab Tasya. Ya terus kenapa? Lu bawa pembalut kan? Tanya Karin. Mereka terdiam sesaat, namun Keisha sadar apa yang sedang dipikirkan oleh Tasya, yaitu rumah pengasingan. Keisha ingat kalau bibinya bilang siapapun wanita yang sedang datang bulan harus pindah sementara ke rumah pengasingan. Kalian sadar gak sih apa yang Bi Siti bilang? Ucap Tasya. Iya Tasya, gue paham apa yang lu pikirin. Terus gimana? Apa kita harus bilang? Tanya Keisha. Mereka mencoba mencari tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena jika ada warga desa yang tahu Tasya sedang datang bulan, mereka pasti membawa Tasya ke rumah pengasingan. Kalau enggak, kita nggak perlu bilang kalau Tasya lagi datang bulan. Nggak akan ada yang tahu juga kan? Ucap Karin memberikan pendapatnya. Tapi apa nggak apa-apa? Tadi Bi Siti bilang kan kalau hal itu harus dilakuin, ucap Keisha. Udahlah, lagian semuanya cuma mitos. Masa iya cewek lagi haid harus diasingin? Udah kalian diem aja. Gua gak mau ke rumah pengasingan itu,